Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Damayanti, nomor induk mahasiswa 2011306003, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pengertian sosiologi. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin dari kata socius yang berarti teman atau logus yang berarti berkata atau berbicara. Jadi sosiologus artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Adapun objek sosial adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya atau kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Jadi, sosiologi adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial masyarakat yang berusaha mencari tahu tentang hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pada pikiran dan tindakan manusia yang teratur dapat berulang. Berbeda dengan psikologi yang memusatkan perhatiannya pada karakteristik pikiran dan tindakan orang perorangan, sosiologi hanya terikat kepada pikiran dan tindakan yang dimunculkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat. Sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Sosiologi berkembang pesat di Eropa Barat pada abad ke-19. Perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh revolusi politik dan revolusi industri yang mengubah tatanan kehidupan sosial secara dramatik. Perubahan sosial dengan demikian menjadi faktor utama kelahiran sosial sebagai ilmu pengetahuan modern. Pendekatan sosiologi agama. Dalam pendekatan sosiologi minimal ada 3 teori yang digunakan, yakni 1. Teori fungsional. Teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisisme ekologi mengalami pertumbuhan. 2. Teologi interaksionalisme. Teologi interaksionalisme adalah mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara manusia dengan individu, antara individu dengan individu lainnya. 3. Teori konflik. Teori konflik adalah teori kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Teori dan perkembangan sosial sebagai pengetahuan. Yang pertama ada Ibnu Khaldun pada tahun 1332 Masehi. Manusia diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupan, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan. 2. Agustin Comte pada tahun 1794 sampai 1857. Pemikiran tentang 3 tahap perkembangan intelektual, yaitu pertama tahap teologis atau fiktif, kedua tahap metafisik yang merupakan perkembangan dari tahap pertama, dan ketiga adalah tahap positif yang merupakan tahap terakhir dari perkembangan manusia. Yang ketiga ada Harmeck pada tahun 1818 sampai 1883. Memandang bahwa teori konflik lahir dengan berbagai konsep, yakni konsep tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsep-konsep tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Yang keempat, Emil Durkheim pada tahun 1854 sampai 1917. Solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam satu kelompok atau komunitas. Durkheim membagi 2 bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang kelima, Max Weber. Ilmu-ilmu sosial bermula dari suatu perasaan bertanggung jawab
atas masalah-masalah praktis dan kemudian dilarangnya oleh rasa keharusan manusia memberi perhatian dan terjadinya perubahan sosial yang diinginkan. Yang keenam, Karl-Lex Mengheim pada tahun 1893 sampai 1847 berpandangan bahwa seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia telah terkondisikan secara sosial dan beranggapan bahwa setiap tahapan sejarah kehidupan manusia terdapat ide-ide representatif. Ide representatif yang dimaksud merupakan ide yang memperhatikan iklim sosial yang berlaku saat itu. Pendekatan dalam kerja ilmiah sosiologi. Yang pertama ada evolusionalisme, yang dua interaksionalisme, yang tiga fungsionalisme, empat konflik. Manfaat sosiologi bagi perkembangan ilmu keislaman. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.